Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidasy syuhur, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unzila fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita pada malam ke-16 ini bersama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan yang merupakan tamu agung di tahun ini, yang boleh jadi ini adalah pertemuan kita dengan Ramadan yang terakhir. Kita berupaya bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang maksimal, karena beberapa tahun belakangan kita merasakan begitu ingin kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama, namun satu dan lain hal yang merupakan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali diabaikan oleh umat manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Kesehatan dan kesempatan ini alhamdulillah kita miliki, dan alhamdulillah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di tempat ini untuk bersama-sama menambah pengetahuan kita. Jangan sampai dalam kehidupan ini yang kita lakukan datang ke masjid hanya sekedar rutinitas, Pak. Tadi malam kita datang, hari ini kita datang, besok kita datang. Itu saja kegiatan kita. Tidak ada nilai tambah yang kita dapatkan dari kedatangan kita di tempat ini. Kita berharap bahwa dengan kedatangan kita di tempat ini menimbah pengetahuan yang akan mendorong, menggerakkan hati kita, memahami betul sesungguhnya siapa hakikat diri kita dan apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Sehingga girah dalam bahasa Arab, girah keagamaan kita semakin memuncak, sekaligus punya semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini tidak lain yang kita harapkan adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membicarakan seputar manajemen hidup Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang kita capai, yang ingin kita capai sesungguhnya adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah merupakan sebuah kata kunci yang mana apabila kita temukan takwa itu dalam kehidupan kita, kita sesungguhnya diberi janji oleh Allah, dan Allah tidak akan la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah kepada orang yang takwa? Akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, akan memberikan rezeki yang tidak kita pernah sangka-sangka. Jadi kalau ada orang yang punya masalah hari ini, selalu dekat dan dekatlah kepada Allah. Karena kita mungkin ada di antara kita bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, satu saat pernah kita dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemikiran orang bahwasanya saat itu kita sulit menemukan jalan keluar untuk keluar dari problem yang kita hadapi. Tapi ternyata kita Adam ayam saja. Kita menikmati
ujian Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sudah menjanjikan kita, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu saat juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa, karena dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala membuat Allah memberikan rezeki kepada kita pada saat itu dengan sesuatu yang tiba-tiba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara substansial, secara hakikat, yang dimaksud dengan takwa adalah orang yang memiliki 3 hubungan harmonis. Jadi kalau kita mau nilai diri kita apakah kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kehidupan kita dengan 3 keharmonisan. Yang pertama adalah harmonisnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harmonis hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, harmonis pribadi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ilustrasinya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala diilustrasikan seperti satu saat Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Hai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba kepada Tuhannya? Saat itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maksudnya saya tidak tahu pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya, ayya'budullaha, bahwasanya hamba itu menyembah Allah, wala yusyriku bih, dan tidak menduakan Allah dengan satu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Tuhannya tidak lain adalah Allah yu'adziba bihi syai'a, dengan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak diazab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita sudah lumayan dalam hidup kita, insya Allah Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas utama kita dalam kehidupan ini tidak lain adalah ibadah, Pak. Ibadah. Inilah asas kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kita beribadah kepadanya. Kalau kita pun tidak mau beribadah kepada Allah, kemuliaan Allah tidak akan pernah runtuh karena itu. Karena sesungguhnya ibadah ini yang butuhkan adalah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh ibadah kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Kalau persoalan-persoalan lain kita bekerja apa segala itu kehidupan yang sekunder, kehidupan tambahan. Tapi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan ibadah? Oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah menyatakan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan atau perbuatan, baik dalam bentuk lahir maupun batin. Jadi sekali lagi ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah seluruh yang disukai dan diridai oleh Allah, baik itu perkataan atau perbuatan, lahir maupun batin. Jadi kalau ada saudara kita, orang tua kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang di dalam hatinya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, itu adalah bentuk ibadah. Kenapa? Karena itu disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada orang di bulan suci Ramadan zikirnya setelah salat, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau dia berzikir kepada Allah dengan kata itu, berarti itu adalah bentuk ibadah. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwasanya ada 2 permintaan di bulan suci Ramadan. Rugi kalau kita tidak minta kepada Allah, dan 2 kalimat yang membuat Allah senang. Apa yang membuat Allah senang? Ketika kita bersyahadat dan minta ampun kepadanya. Yang kedua yang membuat kita bahagia dalam kehidupan ini dengan hadirnya bulan suci Ramadan, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekaligus meminta kepada Allah sakhtika wan nar, terhindar dari siksa api neraka. Seperti itu ibadah-ibadah. Kalau ada orang yang menyumbang hari ini dengan takjil yang begitu banyak tanpa pamrih, insya Allah itu adalah bentuk ibadah. Karena sesungguhnya itulah kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, keharmonisan orang yang takwa kepada Allah tidak lain adalah harmonisnya dia dengan dirinya sendiri. Jangan kita pernah menyangka bahwa kita ini sudah miliki diri. Kenapa? Karena sesungguhnya diri ini juga tidak sepenuhnya kita bisa miliki. Dalam artian bahwa ada orang yang tidak bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Kenapa bisa itu terjadi? Tidak lain adalah dia tidak pahami bahwasanya unsur dalam dirinya ada jasmani, ada rohani. Ketika jasmani tidak diperhatikan, dia akan merontap. Ada orang yang sering suka begadang, dan hal itu membuat fisiknya lemah. Itu boleh jadi akan membuat dirinya merontah dan sakit pada saat itu. Dan kalau kita sakit, Pak, insya Allah kita sulit untuk beribadah. Saya pernah rasakan itu di saat-saat kita pernah menjalani masa COVID. Saya dengan bangganya pada saat itu, saya mau swab. Karena kita di Atirah diperintahkan untuk swab saat itu, iya, oke lah. Saya tidak paham bahwasanya itu bisa berakibat fatal. Dengan bangga seperti itu, Masya Allah. Ketika itu diperiksa, tiba-tiba tim kesehatan mengatakan, hati-hati Pak Ustaz, ini sudah mau naik lagi di batas kedua. Nah, kalau sudah kedua berarti positif menurut swab pada saat itu. Dan ternyata betul, saya rasakan 2 minggu begitu sulitnya mendatangi masjid. Ditanya jamaah, kenapa Ustaz? Tidak pernah muncul. Paham Maki, begini keadaanku. Kenapa? Karena saat itu kita kondisi tidak fit, membuat kita sulit untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rasakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, batuk saja, flu saja ketika kita beribadah kepada Allah itu sangat mengganggu. Kenapa? Karena kita harus punya porsi tersendiri, tempat untuk bagaimana bisa bernapas dengan baik pada saat kita mau batuk. Apalagi bersama-sama kita berpikir, batuk ini kira-kira orang COVID apa segala. Seperti itu. Bagaimana sulitnya kita ketika kita tidak kondisi fit. Oleh karena itulah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga derita dan keluargamu dari siksa api neraka. Di ayat yang lain surah Al-Baqarah Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau ada hal yang membahayakan, sesungguhnya dalam Islam itu haram hukumnya. Haram hukumnya, Pak. Kalau begadang membuat kita berbahaya, sesungguhnya dalam ilmu syariah itu sudah tingkatnya biasa mubah bisa menjadi haram. Sama kasus merokok. Kalau merokok itu
menurut sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu boleh-boleh saja, tapi kalau ada orang yang sudah penyakit paru-paru dan itu sudah dikondisikan berbahaya buat dirinya, maka sesungguhnya dalam Islam haram buat dia pribadi untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena salah satu tujuan syariah, tujuan agama hadir di tengah kita adalah untuk menjaga jasmani kita, Pak. Menjaga jasmani kita. Ya. Terserah kalau ada mungkin yang tidak sependapat dengan saya. Karena itulah agama. Makanya kita harus paham betul kenapa tingkatan-tingkatan syariah itu berbeda-beda. Boleh saja tingkatannya sama pada saat selevel dan sekondisi normal, tapi pada saat yang lain, pada kondisi yang mengkhawatirkan kita, maka derajatnya jauh lebih di atas dibanding orang lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jemaah tarun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, harmonis terhadap diri kita. Makanya ada orang yang seringkali tidak bisa gabung dengan dirinya, seperti orang yang linglung, Pak, galau. Kenapa dia biasa galau? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang harmonis terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Kita ini adalah salah satu makhluk yang punya istilah simbiosis mutualisme. Kita tergantung kepada orang. Dalam ilmu, dalam bahasa Arab disebut al-insanu madadiyun bit-tabi'i. Manusia itu secara tabiat adalah orang yang saling membutuhkan. Kita butuh untuk take and give, memberi dan menerima. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima apa yang kita berikan, Pak, itu sudah salah satu tanda-tanda kiamat. Karena itu diterangkan Rasulullah SAW akan ada suatu zaman ada orang yang mengetuk pintu membawa sedekah. Orang lain sudah tidak butuh. Kenapa? Kaya semua pada saat itu. Dan itu adalah salah satu tanda kiamat. Ketika kita butuh kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, maka kita harus punya kehidupan yang damai dengan mereka. Makanya dalam ajaran Islam kita di dalam Al-Quran Karim kita dilarang tahasud. Apa itu tahasud? Iri terhadap orang. Yang sampai ada dalam kehidupan kita orang yang punya rasa iri terhadap orang lain, Pak. Ini membuat kita sulit untuk tidur. Membuat kita tidak bahagia dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita semua ini punya rezeki masing-masing. Kalau kita sudah mencari sesuatu dengan maksimal dan itu yang hadir di tengah-tengah kita, sesungguhnya itulah takdir kita. Itulah nikmat rezeki yang dihadirkan oleh Allah dan itulah yang sepadan, yang pantas untuk kita terima. Jangan kita menghitung bagaimana rezeki, kenapa tidak sama dengan tetangga saya. Saya pergi berangkat kerja dengan tetangga saya pada jam yang sama, di tempat yang sama, pulang pada jam yang sama. Kenapa rezekinya lebih banyak dibanding saya? Itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang atur. Dan kita tidak punya hak untuk memprotes itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, dilarang dalam ajaran Islam adalah tasafur, menghina satu dengan yang lain. Karena boleh jadi yang kita hina itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khair, lebih bagus dibanding orang yang menghina. Yang lain kita dilarang dalam ajaran Islam di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tajassus, mencari-cari kejelekan orang lain. Karena seringkali ini muncul dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang berbisik, kita juga ingin nimbrung, kayak penasaran, apa itu namanya? Apakah? Nah, ketika orang sampaikan, kayaknya asik juga menambah dan seterusnya. Apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang hidup berdampingan adalah ta'awun, saling membantu, saling tolong menolong. Kenapa? Karena inilah yang akan membuat kita bisa hidup berdampingan dengan baik dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita akan senantiasa berpecah belah, Pak.
Kita bisa rasakan hari ini bagaimana kekuatan Islam, kekuatan kita umat yang begitu besar bisa terpecahkan. Kenapa? Karena kita tidak ada saling tolong menolong dalam kehidupan kita. Yang kita harapkan dalam kehidupan ini adalah menjadi orang yang terbaik. Apa orang yang terbaik kata Rasulullah SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang punya banyak tanah berhektar-hektar, punya mobil berderet, punya sesuatu pangkat dan jabatan yang tinggi. Tapi kata Rasulullah SAW adalah orang yang punya manfaat sangat besar di mana dia berada. Kalau kita punya pekerjaan hanya sebagai tukang parkir, tapi orang menghargai kehadiran kita, ketika kita tidak hadir, kita dicari orang lain, sesungguhnya kitalah orang yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar. Apapun kegiatan kita, jangan kita merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena sesungguhnya yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa menggugah kita untuk menjadi orang-orang yang takwa, sekaligus mengimplementasikan bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang punya keberadaan, dihargai dan dicari ketika dia tidak hadir di tempat itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.